Halo kaum intelektual sekalian, wah, gila. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena video ini sangat-sangat berbahaya sekali. Jadi guys, ternyata dulu Filipina itu ada yang mayoritas Islam, guys. Wow. Bukan kaleng-kaleng. Tidak hanya 80%, tapi sampai hampir 100% Muslim. Wow. Gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang tinggal 5-10% doang yang Muslim di Filipina atau Filipin? Kenapa? Apa alasannya? Kok bisa gitu ya? Ada penurunan yang sangat-sangat drastis gitu. Kenapa Konoha beda dengan Filipina gitu ya? Di Konoha itu boleh dikatakan bahwa mayoritas itu adalah Muslim. Tapi kalau di Filipina beda gitu ya. Yang mayoritas itu Kristen. Apa yang jadi pembeda? Padahal secara culture kita tuh nggak jauh beda dengan Filipina. Bentuk wajah, ras, dan lain sebagainya, ya mirip-mirip lah, etnisnya juga mirip gitu ya. Lalu kenapa Filipina ini berbeda? Kenapa Filipina nggak jadi negara maju walaupun mereka negara mayoritas Kristen? Apa yang jadi pembeda? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak ya, saya tidak berpihak pada umat Muslim, saya tidak berpihak pada umat Kristen, saya benar-benar netral. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, kok bisa gitu ya? Apa yang mempengaruhi kenapa Muslim yang ada di Filipina itu semakin hari semakin berkurang? Padahal mereka punya istilah dakwah, mereka punya istilah syiar, mereka punya istilah untuk wajib mewartakan agama mereka. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Kok bisa gitu? Kemudian selain itu ternyata di Filipina itu ada perang ternyata coy. Ada perang antara umat Kristen dan umat Islam. Wow. Gila. Luar biasa. Perangnya itu bukan kaleng-kaleng guys, tapi ratusan tahun coy. Bayangkan, antara umat Muslim dan umat Kristen ternyata perang di Filipina. Terjadi perang yang sangat-sangat gila-gilaan, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa terjadi perang? Apakah ini dipengaruhi oleh penjajah? Apakah dipengaruhi oleh Spanyol saat itu yang saat itu menjajah Filipina? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu, apakah di Filipina ini sama seperti di Konoha gitu? Di Filipina mayoritas Kristen 95% ya Kristen Katolik ya. Apakah mereka mempersekusi orang lagi ibadah di masjid? Apakah sama seperti di Konoha gitu? Apakah mereka mempersulit izin pembangunan masjid gitu? Apakah mereka itu suka julid dengan umat Muslim yang ada di sana? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah sama seperti di Konoha? Kemudian ternyata ada satu fakta unik yang jarang disadari seputar umat Muslim dan umat Kristen yang ada di Filipina. Dan ini sangat-sangat jarang dibongkar oleh para konten kreator. Karena apa? Karena ini sangat-sangat sensitif. Kalau saya bongkar ini, mungkin akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Walaupun banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah, maka saya akan tetap bongkar. Apa itu faktanya? Faktanya adalah pada faktanya, di Filipina itu walaupun mereka pernah perang agama, perang antara Kristen dan Islam, tapi umat Kristen yang ada di Filipina sana itu tidak pernah mempersulit pembangunan izin masjid. Nggak pernah. Oh, misalnya nih ya, dipersulit dengan minta tanda tangan gitu ya. 90 warga harus setuju gitu. Nggak ada. Yang penting izin sama pemerintah, selesai. Nggak ada itu istilah ya, lu harus minta tanda tangan semuanya gitu. Kalau ada nggak setuju satu orang, nggak jadi pembangunan gereja atau masjid misalnya. Nggak ada seperti itu, nggak dipersulit gitu. Ya, bahkan mereka mendukung pembangunan masjid. Tapi ini jarang dibongkar. Bukan berarti saya berpihak pada umat Kristen yang ada di Filipina. Saya nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan untuk mencari umat di sini. Nggak. Tapi kalau benar ya benar. Kita sebagai kaum intelektual harus seperti itu. Kalau benar. Kalau salah gitu. Ya, kita bicara pada data. Semua yang saya katakan di video ini
by data. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data. Jangan bantah pakai emosi, apalagi bantah pakai marah-marah. Biasakan berpikir secara logis. Jadi ternyata di Filipina itu pembangunan masjid, pembangunan rumah ibadah itu tidak dipersulit, nggak pernah dipersulit, nggak pernah dipersekusi, bubarin paksa, enggak. Mereka nggak seprimitif itu, mereka nggak senorak itu, mereka nggak sebodoh itu, mereka nggak setolol itu. Nggak pernah tuh ya mereka bawa golok misalnya, atau bawa massa misalnya gitu ya, habis ibadah lalu ngumpul ke masjid-masjid gitu ya, bubar 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 bubar, nggak ada seperti itu. Itu yang perlu kita tiru ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalau Konoha itu mayoritas Kristen maka umat Muslim akan dikucilkan, no, itu prinsip yang sangat-sangat tolol sekali. Jadi jangan ada prinsip seperti ini. Ini prinsip yang sengaja diciptakan gitu ya, semacam ilusi gitu. Buktinya Filipina nggak seperti itu. Ini fakta yang jarang dibongkar. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Karena ajaran Kristen itu nggak semuanya, tapi disclaimer on ya. Ada juga kemarin di video saya sebelum saya bahas tuh di Manado dulu pernah terjadi pembubaran ibadah atau merusak rumah ibadah agama lokal oleh oknum agama Kristen. Nggak semua tapi disclaimer on ya. Tapi biasanya, kita bicara biasanya. Sementara di Konoha biasanya yang dipersekusi itu adalah umat Kristen. Kita tidak bisa menyangkal itu. Ya, kita harus menyadari. Karena apa? Karena kalau seseorang itu dikasih kritik, maka orang cerdas akan merenung, orang bodoh atau orang tolol, orang goblok akan tersinggung atau tersungging. Biasanya seperti itu ya. Kemudian selain itu, apalagi fakta menarik seputar umat Muslim dan umat Kristen yang ada di Filipina. Ternyata umat Muslim yang ada di Filipina itu, mereka minta otonomi daerah. Mirip-mirip seperti Aceh di Konoha. Wow, gila. Bayangkan, mereka minoritas di sana cuma 5% gitu ya, 5% sampai 10%, tapi minta otonomi daerah. Dalam kurung, minta merdeka secara halus. Otonomi itu kan secara halus minta merdeka kan? Ya, cuman nggak terlalu parah banget gitu ya minta merdekanya. Secara halus. Otonomi daerah itu kan merdeka secara masing-masing kan sebenarnya, merdeka bikin petronan sendiri gitu ya. Di Konoha kan seperti itu ya. Makanya pembangunan rumah ibadah kan susah ya. Ada perda. Jadi kita itu sebenarnya tumpang tindih aturannya. Tanpa kita sadari. Kita kan menganut otonomi daerah itu artinya kita itu seperti negara federal. Cuman kita malu-malu mengatakan kita negara federal. Otonomi daerah itu kan federal ya. Cuman kita nggak pernah ngomong belakang. Karena apa? Karena kita itu bukan orang yang to the point gitu. Bagaimana dengan Aceh? Aceh itu sudah bersyariat Islam. Sama halnya dengan umat Muslim yang ada di Filipina. Kalau nggak salah nama daerahnya itu Mandoni ya, kalau nggak salah daerahnya. Daerah itu daerah Muslim tapi minoritas. Maksudnya ada sebuah daerah gitu ya. Ada daerah Mandoni atau Mandino, lupa saya namanya. Nanti koreksi kalau salah, tolong tulis kolom komentar ya. Nah, daerah ini dulu sebenarnya mayoritas Muslim, namun bayangkan ya, ketika ada imigran ya, bukan imigran sih, datang dari daerah lain gitu. Sama seperti di Konoha lah, misalnya orang Jawa datang ke Sumatera gitu ya, lalu mereka bawa agama mereka sendiri gitu ya, sama seperti itu ya kisahnya. Nah, lama-lama di daerah ini minoritas Muslim ya. Jadi yang datang ke situ kan biasanya Kristen ya. Jadi makin lama makin banyak yang Kristen berdatangan, dan bukan ini ya murtad, bukan. Tapi karena banyaknya orang yang datang dari daerah lain atau provinsi lain gitu ya. Tapi daerah Filipina juga ya. Sehingga di situ minoritas Muslim dan mereka minta otonomi atau minta seperti Aceh gitu. Mereka menentukan nasib mereka sendiri. Dan anehnya, mereka punya seperti parlemen sendiri gitu. Bayangkan betapa baiknya pemerintahan Filipina. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa negara Kristen itu jahat-jahat. Kalau negara Kristen itu jahat, ada 4 juta Muslim di Amerika. Tapi nggak pernah tuh
dipersekusi, bubarin paksa, izin rumah, bangunan ibadah dan sebagainya nggak ada. Ya, bukan berarti saya berpihak ya, nggak semua umat Kristen itu baik ya, tapi pada faktanya, pada datanya seperti itu. Saya ngomong pakai data, bukan pakai emosi gitu ya. Jadi, itu artinya kita jangan terlalu parno terhadap agama lain. Tujuan saya itu sebenarnya untuk menjelaskan bahwa supaya kita jangan terlalu parno terhadap agama lain. Ya, kita boleh mengantisipasi terhadap agama lain, tapi jangan terlalu parno gitu ya, bubarin paksa, persekusi gitu ya. Itu namanya terlalu berhalusinasi gitu. Jadi yang terjadi di Filipina ini patut kita tiru ya. Bayangkan ya, pemerintahan Filipina itu memberikan otonomi daerah, memberikan kebebasan, kemerdekaan. Bagaimana dengan Konoha? Apakah umat Kristen minta seperti itu? Enggak kan? Enggak ada tuh umat Kristen minta seperti itu. Bahkan umat Hindu juga enggak ada minta seperti itu. Ya seperti Bali misalnya. Bali nggak pernah tuh minta otonomi daerah. Maksudnya mereka minta ada parlemen beda dengan pusat gitu. Nggak ada. Nggak ada. Tapi umat Muslim di Filipina dikasih guys. Saking baiknya gitu ya. Jadi patut kita tiru gitu ya. Mereka tidak pernah dipersekusi, bangun masjid dan lain sebagainya. Ya, kemudian kalau mereka misalnya bangun rumah ibadah juga mereka nggak pernah dipersulit gitu ya. Bahkan mereka dakwah gitu ya, siar ya. Mereka menyebarkan agama bebas-bebas aja. Cuman orang-orang Filipina itu kan sebenarnya, mohon maaf Pak, bagian tuh videonya, nggak semuanya tapi ya disclaimer on ya. Mereka kan sebenarnya sangat menikmati jadi orang Kristen ya. Kenapa? Karena mereka nggak tidak dituntut untuk melakukan ritual agama terlalu banyak gitu ya. Jadi bagi orang Filipina, ini dari sudut pandang orang Filipina ya, kalau misalnya mereka melakukan ritual ibadah banyak banget setiap hari gitu ya, belum lagi macet banget gitu ya. Orang Filipina nggak mau seperti itu. Cukup sekali seminggu. Itu pun malas mereka ibadah. Orang Filipina itu rata-rata malas ibadah. Mereka tuh ya mirip-mirip seperti orang Barat gitu dalam beragama. Ya, bukan berarti mereka tidak setia dengan agama, tapi ya rata-rata kan kalau kita perhatikan umat Kristen itu kan liberal ya dalam beragama ya. Maksudnya gini, mereka nggak terlalu mabuk agama gitu. Mereka nggak terlalu rajin ibadah gitu. Bukan berarti nggak ibadah, tapi mereka nggak dikit-dikit bawa agama. Enggak. Jadi ada semacam pemisah gitu ya. Ada semacam sekularisme terselubung kalau saya perhatikan ya. Bukan berarti mereka jahat gitu ya. Bukan. Tapi kalau mereka tiba-tiba masuk ke agama tertentu, lalu disuruh banyak melakukan ritual ibadah, kan mereka malas juga kan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Sama seperti orang Barat. Orang Barat itu kan nggak menerima agama yang banyak ritual-ritualnya. Itulah alasannya kenapa agama mayoritas di Konoha itu kalau disebarkan di Eropa ditolak. Kenapa? Nggak semua orang Eropa menolak ya. Ada juga yang mau. Karena nggak mau capek gitu. Ngapain melakukan ritual ibadah tiap hari gitu, bolak-balik gitu. Ngapain? Ya cukup sekali seminggu juga gitu ya. Bahkan orang Eropa itu, orang-orang Barat itu paling sekali setahun ya gereja, itu pun bukan gereja ya, mungkin merayakan Natal gitu ya. Apakah mereka jahat? Enggak. Apakah nilai-nilai kekristenan itu ada bagi mereka? Ada. Apa itu nilai-nilainya? Itu ya semangat protestantisme gitu ya, etos kerja dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak mau fokuskan ritual ibadah, tapi mereka fokus pada ibadah-ibadah yang sebenarnya ya. Tapi disclaimer ya, saya tidak ngajak yang untuk tidak beragama atau pindah agama dan sebagainya. Enggak ya, saya ngomong dari sudut pandang yang paling rasional. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data. Semua yang saya katakan di video ini ada datanya, ada sumbernya. Jadi mari kita berdebat, berdiskusi menggunakan otak yang dingin, bukan otak yang dikit-dikit marah gitu. Enggak seperti itu ya. Silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Kemudian yang menarik daripada Filipina ini kalau saya perhatikan itu ya, mereka itu kan mayoritas Kristen. Biasanya mayoritas Kristen itu seperti Korea Selatan, kemudian negara-negara Eropa gitu, Amerika dan sebagainya. Biasanya kan mereka maju ya. Tapi ternyata, mohon maaf bagian video ini ya, nggak semua tapi seperti itu ya. Ternyata Filipina ini nggak maju karena ada faktor lain juga gitu ya. Yang pertama itu karena faktor IQ. Mohon maaf, saya tidak mengatakan semua orang Filipina itu bodoh ya. Tapi IQ mereka itu nggak jauh beda dengan Konoha. Bagaimana dengan Korea Selatan? Korea Selatan itu yang jadi pembeda itu IQ. Nah, itu yang paling berpengaruh sebenarnya, IQ.
Nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang IQ rata-ratanya 78 gitu ya. IQ rata-ratanya 80 nggak ada. Minimal 100. Korea Selatan itu IQ rata-rata tinggi guys. Amerika juga gitu tinggi gitu. Jadi IQ harus diberangi IQ ya. Kalau misalnya kita besok jadi mayoritas Kristen, apakah kita seperti Amerika atau Korea Selatan? Enggak. Kalau nggak dibarengi dengan IQ. IQ juga mempengaruhi. Kenapa harus dibarengi dengan IQ? Apa alasannya? Ya, kalau misalnya kita nih ya, agama mengatakan ya kita bekerja itu harus giat, harus cerdas, ya kemudian harus berintegritas dan sebagainya ya. Ya kalau kita nggak punya critical thinking gitu ya, IQ kita itu di bawah rata-rata gitu, lelet gitu ya, lola gitu ya, loadingnya lama gitu. Ya kita tetap ketinggalan juga gitu. Jadi harus dibarengi juga ya. Agama yang bagus, ajaran yang bagus, ya kemudian dogma yang bagus, bukan dogma yang sesat. Ya dogma yang sesat itu menganggap bahwa agama yang paling benar, agama lain sesat gitu ya. Itu dogma yang terlalu menurut saya pribadi ya, terlalu gitu. Jadi menurut saya pribadi ya agama juga mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ya, tapi ada banyak faktor ya. Jadi kalau ibarat pizza ya, ada potongan-potongannya gitu ya. Agama itu sekitar 50 atau 40% ya mempengaruhi kemajuan. Kemudian IQ punya posisi juga, kemudian dogma, kemudian tradisi juga mempengaruhi ya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa ya. Tapi antara IQ dan agama itu sangat mempengaruhi ya. Harus sinkron gitu ya. Ada negara yang IQ-nya tinggi tapi agama tidak mendukung seperti Iran. Iran itu kan IQ-nya tinggi ya. Ya, tapi agama tidak mendukung gitu. Jadi harus mendukung dua-duanya, harus match gitu ya, nggak boleh kurang gitu ya. Kemudian bagaimana dengan Korea Utara? Korea Utara itu mereka tidak perlu dengan agama, tapi mereka dibutakan oleh yang namanya ideologi komunis. Mereka belum sadar bahwa ideologi komunis itu sudah gagal. Ya, jadi ada banyak faktor ya. Ya, jadi saya tidak berpihak di video ini, silakan simpulkan sendiri. Kalau saya berpihak, itu artinya saya tidak jujur. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.